Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan multimedia pembelajaran matematika, di mana kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai multimedia berbasis aplikasi berbasis Android. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Gina Kholidatus Sakinah, yang kedua ada Haulah Hujanatul Haq, dan yang ketiga saya sendiri, Firni Widyasuti. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Haulah Mujanatul Haq. Kepada Haulah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada materi kriteria membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android. Yang pertama ada pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Itu menurut Azhar Arsyad. Dan menurut Suranto, media ialah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Untuk pengertian Android sendiri, menurut Sugeng Purwantoro, Yani Rahmawati, dan Ahmad Tarmizi mengatakan, Android merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan pada mobil device, perangkat yang berjalan, yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Yang pertama itu ada aplikasi Equatio. Equatio adalah aplikasi buat persamaan, rumus, dan kuis matematika dengan mudah. Dapat diketik atau ditulis tangan secara intuitif tanpa kode matematika yang rumit untuk dipelajari. Fitur pada Equatio yaitu yang pertama ada mudah membuat ekspresi matematika termasuk persamaan dan rumus. Yang kedua, compatible dengan Google Dokumen, formulir, slide, spreadsheet, dan gambar. Yang ketiga, masukkan melalui keyboard pengenalan tulisan, yaitu melalui sentuh atau touchpad dan dikte suara. Tebak apa yang Anda ketik atau tulis seperti teks prediktif di ponsel. Yang kelima, dengarkan ekspresi matematika Anda dibacakan dengan keras. Yang keenam, kompatibel dengan input latex untuk pengguna tingkat lanjut. Yang ketujuh, buat kuis matematika digital interaktif. Yang kedelapan, masukkan tanggapan siswa secara langsung ke dalam kuis digital. Dan yang kesembilan, prediksi rumus kimia. Nah, di sini itu ada tutorial membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Equatio. Linknya tertera. Selanjutnya ada aplikasi Scratch. Scratch adalah aplikasi pemrograman yang memudahkan untuk membuat animasi, permainan, dan cerita interaktif. Dalam Scratch, semua objek interaktif, grafik, dan suara dengan mudah diimport kepada sebuah program baru dan dikombinasikan dengan cara yang baru. Nah, ini adalah tampilan pada Scratch. Di mana di sini tuh ada menunya, yang kedua ada script atau description box, yang ketiga ada script areanya, yang keempat ada canvas, yang kelima ada spread list, dan yang keenam ada state. Lanjut, kegunaan pada Scratch. Sebagai alat pembuat animasi, karya seni, dan permainan, aplikasi perhitungan matematika, dan yang ketiga untuk mengecek suatu bilangan tersebut ganjil atau genap. Fitur pada Scratch sendiri, yang pertama ada menu. Di sini menu ini bisa untuk membuat proyek baru, membuka proyek yang sudah disimpan, dan menyimpan proyek yang sedang dibuat. Dan yang terakhir yaitu mengganti bahasa atau mencari tutorial. Yang kedua itu ada script atau
di blok. Pada bagian kiri, Anda dapat melihat kode script, yaitu sekumpulan blok-blok perintah yang akan digunakan untuk memprogram. Setiap blok pada kode script memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya saja ada perintah motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variables, dan my blocks. Yang ketiga itu ada motion atau gerakan. Ini digunakan untuk menggerakkan sprite, misalnya perintah move 10 step atau move 10 step untuk menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Lalu yang keempat itu ada looks atau tampilan. Ini digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program. Misalnya mengganti kostum pada sprite atau mengganti background. Yang kelima itu ada sound atau suara. Digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage seperti memberikan suara pada kucing dan memberikan background pada program. Dan yang keenam itu ada event atau kejadian, di mana event ini digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Misalnya saja ketika bendera warnanya hijau diklik, maka semua script atau kode akan berjalan. Yang ketujuh itu ada control, yang berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Contohnya repeat 10, atau yang artinya ulangi script di dalam repeat sebanyak 10 kali. Dan yang kedelapan ada sensing atau sensor. Berfungsi untuk memberikan sensor pada perintah yang digunakan. Contohnya perintah touching color drone. Jika digabungkan dengan blok if, maka perintah tersebut akan menjadi jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini. Perintah di dalam blok adalah if. Dan yang ke-9 itu lain-lain. Jadi masih banyak lagi fitur pada Scarf ini. Kelebihan pada Scarf, yang pertama itu memiliki ukuran kecil dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Yang kedua, memudahkan anak-anak dalam belajar logika pemrograman. Yang ketiga, memungkinkan semua orang dengan mudah menggabungkan video, gambar, atau suara. Dan yang terakhir yaitu sederhana dan animasi dapat dibentuk, dijalankan, dan dikontrol. Untuk tutorial menggunakan aplikasi Scarf ini ada pada link di bawah ini. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Haula yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya, articulate storyline, akan disampaikan oleh saya sendiri. Articulate storyline adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi mirip seperti Microsoft PowerPoint. Articulate storyline dapat dikatakan dengan perangkat lunak yang menggabungkan teks, gambar, video, animasi, dan suara sehingga dapat memberikan bentuk penyajian secara visual yang menarik. Ini adalah tampilan aplikasi storyline. Selanjutnya, fungsi fitur pada articulate storyline. Yang pertama itu penggunaan timeline. Timeline digunakan untuk mengatur kapan dan berapa lama sebuah objek akan ditampilkan pada media. Yang kedua itu penggunaan layer. Layer atau lapisan merupakan bagian yang penting dalam articulate storyline. Layer digunakan untuk memisahkan objek atau konten yang satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan trigger. Trigger merupakan perintah atau kontrol yang Anda berikan kepada objek tertentu agar dia melakukan aksi atau action yang Anda inginkan. Yang keempat yaitu penggunaan player. Player pada articulate storyline adalah fitur yang berada di sekitar slide. Fitur ini bisa mencakup menu, slide note, glossary, resource, sidebar, notebar, navigasi, dan komponen lain yang ditambahkan di sekitar slide.
Selanjutnya yaitu kelebihan artikel storyline. Yang pertama yaitu memiliki fitur AS. Ini sangat mirip dengan fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint. Yang kedua itu mudah dipelajari bagi para pemula yang telah memiliki dasar membuat media menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, mendukung pembelajaran berbasis game karena bersifat interaktif. Yang keempat, konten dapat berupa gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Yang kelima, yaitu hasil publikasi dapat dijalankan melalui diantaranya itu ada desktop, web browser, smartphone Android, dan LMS atau Learning Management System. Selanjutnya yang keenam yaitu memiliki ukuran file, hasil publikasi maupun konversi aplikasi yang relatif kecil sehingga ringan dipasang di smartphone. Yang ketujuh, memiliki banyak dokumentasi dari komunitas pengguna artikel storyline sehingga memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat pembuatan media atau aplikasi. Selanjutnya itu kekurangan dari artikel storyline. Yang pertama, tampilan media ketika dijalankan di smartphone tidak bisa benar-benar full screen, jadi masih ada margin kira-kira 1-3 piksel dari batas layar smartphone. Namun dari sisi konten, semua dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua itu penggunaan background pada media hanya bisa berjalan pada slide atau layar, di mana media tersebut ditambahkan, namun jika ingin background dijalankan sepanjang media, kalian dapat menambahkan script tertentu untuk mensiasatinya. Selanjutnya itu tutorial membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi artikel storyline. Bisa kalian tonton di link YouTube ini. Selanjutnya yaitu MIT Aplikasi Inventor membuat aplikasi belajar berbasis Android. GitHub Inventor adalah sebuah web sumber terbuka yang awal kemunculannya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau lebih dikenal dengan MIT. Bagian Meetup Inventor ada halaman di Sanger, yaitu ada Palette, Viewer, Component, Properties, dan Media. Sedangkan halaman blog ada Control, Logic, Match, Tag, List, Color, Variable, dan Procedure. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan aplikasi Inventor ada yang pertama itu praktis, yang kedua simple, yang ketiga tidak memerlukan coding, hanya logika dan sistem draft. Sedangkan kekurangan aplikasi Inventor yang pertama ada beberapa komponen yang kurang lengkap, dua yaitu jauh berbeda dengan Eclipse yang lebih leluasa, yang ketiga adanya kredit dari MIT. Aplikasi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan Meetup Investor. Yang pertama itu ada aplikasi multimedia, contohnya ada music player, photo and sharing, recording, dan shooting. Yang kedua itu aplikasi sensor, contohnya ada aplikasi berkode and QR scan, aplikasi sensor lokasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aplikasi sosial, contohnya aplikasi pesan singkat, aplikasi panggilan telepon. Yang keempat itu aplikasi database, contohnya aplikasi database lokal dan berbasis web. Yang kelima itu aplikasi baca teks dengan suara. Pada aplikasi ini komponen digunakan adalah text to speech. Yang keenam yaitu aplikasi pengenal suara. Tutorial membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Meetup Inventor bisa kalian tonton di link YouTube yang ditampilkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Payudatuswapina. Kepada Gina, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Unity. Nah,
Software Unity 3D ini merupakan game engine atau software yang digunakan untuk membuat video game. Nah, Unity 3D sendiri dikembangkan oleh Unity Technologies. Nah, Unity ini memiliki moto, yaitu Unity adalah sebuah game engine yang memungkinkan Anda, baik perseorangan maupun tim, untuk membuat sebuah game 3D dengan mudah dan cepat. Nah, Unity 3D bisa digunakan untuk mengembangkan game 2D maupun 3D. Unity 3D pun juga bisa digunakan untuk mengembangkan game multiplatform mulai dari PC, mobile, maupun konsol. Nah, Unity 3D Game Engine dipilih karena software ini sangat mudah digunakan, interface yang sederhana, dan mudah dipelajari, serta memberi tingkat grafis yang tinggi. Scripting pada Unity 3D juga sangat mudah dipelajari dan cukup sederhana. Ini dikemukakan oleh Rahman pada tahun 2017. Ini merupakan contoh dari interface Unity, di mana kita bisa membuat game 3D, apalagi dalam pembelajaran matematika yang membutuhkan model-model yang bisa kita tampilkan secara 3 dimensi untuk membuat siswa menjadi lebih paham. Selanjutnya, fitur-fitur pada aplikasi Unity. Yang pertama ada rendering. Jadi di Unity dapat mengambil format desain 3ds Max, Maya, Softage Image, Blender, Modo, ZBrush, Cinema, 4Dimensi, Cheetah 3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, and Algorithmic Substance. Aset tersebut dapat ditambahkan ke game project dan diatur melalui Graphical User Interface Unity Scripting. Selanjutnya, fitur yang kedua yakni Asset Tracking. Unity juga menyatakan server Unity Asset, sebuah solicitor control untuk developer game asset dan script. Server tersebut menggunakan PostgreSQL sebagai backend-nya. Sistem audio yang dibuat juga menggunakan Fmod Library, yaitu dengan kemampuan untuk memutar Ogg-Vorbis Compressed Audio. Video playback juga menggunakan Theora Codec, engine daratan dan vegetasi, di mana mensupport billboarding dan occlusion cooling dengan Umbra. Lalu ada built-in line mapping dan global illumination dengan BIS. Selanjutnya ada multiplayer networking menggunakan RACnet dan navigasi mesh pencari jalur built-in. Lalu fitur yang selanjutnya yakni platforms. Nah, Unity ini support pengembangan ke berbagai platform. Dalam project developer memiliki kontrol untuk mengirim ke perangkat mobile, web browser, desktop, dan konsol. Unity juga mengizinkan spesifikasi kompresi tekstur dan pengaturan resolusi ke setiap platform yang didukung. Selanjutnya ada Asset Store. Nah, Unity Asset Store ini adalah sebuah resource yang hadir di Unity Editor. Asset Store terdiri dari koleksi lebih dari 4.400 aset package, beserta 3D mobiles, texture and material, sistem partikel, music, dan efek suara, tutorial dan project, scripting package, editor extension, dan service online. Yang terakhir yakni fitur P6. Unity juga memiliki support built-in untuk P6 engine sejak Unity 3.0. Dari NVIDIA sebelumnya, dengan penambahan kemampuan untuk simulasi real-time clouds pada arbitrary dan skin mesh, thick raycast, dan collision layers. Selanjutnya, kelebihan dari Unity ini adalah yang pertama, gratis atau tidak memerlukan biaya. Jadi, cukup dengan Unity versi free Personal Edition, maka kita sudah bisa membuat karya game. Lalu yang kedua yakni cross-platform, artinya project game dapat diliris ke berbagai platform terkenal. Lalu, yang ketiga yaitu UI yang ditawarkan cukup user-friendly sehingga cocok untuk pemula. Lalu yang keempat ada banyak fitur yang ditawarkan. Yang kelima yakni dokumentasi atau tutorial yang banyak dan gratis untuk dipelajari resmi dari Unity-nya. Jadi bisa kita akses mengunjungi situs dokumentasi resminya. Lalu yang keenam ada Asset Store, di mana kita dapat mencari aset 2D dan 3D gratis maupun berbayar. Lalu yang ketujuh mempunyai text editor bernama MonoDevelop.
mirip dengan Visual Code, mode develop ini dapat digunakan untuk coding game dan sudah terintegrasi langsung ke Unity Engine. Dan yang kedelapan ada Unity ini sangat ringan, yakni bisa dijalankan di PC yang tidak terlalu high spec. Lalu yang kesembilan ada proses desain level game yang menjadi lebih mudah. Nah, Unity ini menawarkan banyak alat untuk mendesain level game, seperti terrain editor, responsive UI editor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kekurangan Unity ini yakni butuh penyesuaian yang agak kompleks pada saat ingin mengembangkan game 2D tanpa bantuan plugin. Lalu yang kedua, perlu penyesuaian mengikuti gaya komponen base. Dan yang ketiga, cache memory yang digunakannya lumayan banyak. Nah, agar teman-teman lebih memahami bagaimana cara mengembangkan game, khususnya untuk media pembelajaran, berikut saya tampilkan link YouTube untuk mengakses tutorial penggunaan dari Unity 2D untuk pemula ini. Selanjutnya, aplikasi iSpring. Nah, Presenter iSpring merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi menjadi bentuk Flash dan bentuk SCORM atau AICC, yaitu bentuk biasa yang digunakan dalam pembelajaran dengan e-learning atau LMS, Learning Management System. Nah, iSpring Presenter secara mudah dapat diintegrasikan dalam Microsoft PowerPoint sehingga penggunaannya tidak membutuhkan keahlian yang rumit. Contohnya seperti ini ya interface-nya. Cukup menarik bagi siswa dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa fitur pada iSpring ini. Yang pertama ada iSpring Presenter, yakni bekerja sebagai add-in PowerPoint yang digunakan untuk menjadikan file PowerPoint lebih menarik dan interaktif berbasis Flash. Lalu yang kedua dikembangkan untuk mendukung e-learning. Nah, iSpring Presenter dapat menyisipkan berbagai bentuk media sehingga media pembelajaran yang dihasilkan lebih menarik. Aplikasi ini dapat merekam dan mensinkronisasi video presenter, menambahkan flash dari video YouTube, mengimpor ataupun merekam audio, menambah informasi pembuat presentasi, dan juga logo perusahaan. Yang keempat, yakni mudah didistribusikan dalam format Flash, yang dapat digunakan dimanapun dan dioptimalkan untuk website. Yang keempat, yakni membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan atau soal, yaitu bisa dari true or false, atau multiple choice, multiple response, type in, matching, sequence, numeric, fill in the blank, lalu multiple choice, text, seperti itu. Nah, iSpring ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, quiz maker. Jadi di sini memungkinkan penggunanya untuk membuat kuis cerdas dan surfer, menggunakan fitur-fitur canggih seperti skenario bercabang, belajar metric control, dan kustomisasi umpan balik. Selanjutnya ada iSpring Visual, yakni dirancang untuk meningkatkan presentasi PowerPoint dengan interaksi media yang kaya untuk memperjelas dan memperdalam sebuah e-learning. Lalu yang ketiga, ada iSpring Talkmaster, yakni simulator percakapan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dialog simulasi untuk pelatihan. Lalu ada iSpring Screen Recorder, ini memungkinkan pengguna untuk menangkap semua atau bagian dari layar dan memasukkan rekaman pada slide PowerPoint, lalu disimpan dalam MP4 video, atau dapat juga dipublikasikan ke akun YouTube. Yang kelima yakni iSpring Slide Alloy, yakni memungkinkan pengguna untuk dapat mengonversi presentasi PowerPoint ke video dengan format MP4 atau mempublikasikannya ke YouTube langsung dari antarmuka. Lalu ada iSpring Cloud Hosting dan pengiriman platforming yang dirancang untuk presentasi PowerPoint, dokumen Microsoft, dan spreadsheet, gambar, video, audio, dan file PDF. Selanjutnya ada audio atau video editor, yakni tersedia juga untuk mengedit narasi audio atau video dan rekaman layar yang diambil secara alat screen capture. Selanjutnya yang terakhir yakni video lecture player. Nah, metode baru ini untuk menunjukkan slide PowerPoint dan sisi video ceramah secara berdampingan. Nah,
Tetapi walaupun banyak kelebihannya, tentunya iSpring juga memiliki beberapa kekurangan, yakni pada versi yang lama, iSpring tidak bisa standalone dan hanya berfungsi sebagai plugin di PowerPoint. Meskipun pada iSpring versi terbaru sudah standalone, kekurangan lainnya yaitu iSpring masih sangat bergantung dengan PowerPoint. Meskipun sudah standalone, tetapi fungsi iSpring akan lebih maksimal jika hidup bersama PowerPoint. Nah, berikut saya lampirkan tutorial membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi iSpring. Terima kasih kepada Gina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran, yang tentunya sangat memudahkan para pengajar agar lebih interaktif dan materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Demikian materi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.